Nusantara Jaya. Multidaya Nusantara Tiga, pemimpin revolusi. Multidaya Nusantara Tiga, ekonomi kerakyatan. Hampir tumbuh kembangkan setiap harapan, menciptakan manfaat bagi masyarakat. Gus Romi adalah pionir dan revolusioner. Multidaya Nusantara Tiga, merdeka lahir batin. Multidaya Nusantara Tiga, memimpin revolusi. Multidaya Nusantara Tiga, ekonomi kerakyatan. Gus Romi, hal terberat apa dalam mengarungi perjalanan selama 4 tahun ini? Iri, dengki, orang yang tidak suka, terutama kapitalis, orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang, itu yang paling berat. Fitnah itu yang paling berat. Gus Romi Irawan Wiratmoko, Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3, ceritakan kisah Anda selama memimpin Koperasi Multidaya Nusantara selama 4 tahun. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya yang mendengar suara saya dimanapun berada. Jadi Multidaya Nusantara 3 atau MNT itu didirikan oleh kita bersama 50 orang karena satu hal keprihatinan kita tentang ekonomi kita, ekonomi kerakyatan yang kita rasa memang kurang bagus. Terus banyak petani, peternak itu sering mengeluh hasilnya kurang baik. Akhirnya dari beberapa daerah saat itu Jawa Tengah, Sumatera, NTT, Jawa Timur kumpul satu di Tulungagung. Jadi terbentuklah Koperasi Multidaya Nusantara 3 pada bulan 12 2017. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan koperasi yang berbasis koperasi yang benar-benar dicetuskan oleh Bung Hatta. Akhirnya di tanggal 31 Desember kita masuk ke notaris. Setelah diperiksa akhirnya ketemu dengan dinas koperasi. Saat dinas koperasi akhirnya oleh dinas koperasi dianjurkan untuk izinnya ke Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur pada saat itu Pak Ahmad dan teman-teman menganjurkan sekalian izin nasional. Akhirnya ahunya surat izinnya keluar di bulan 2 Februari 2018. Jadi keprihatinan kita awal itu dari negeri ini yang kaya, negeri ini yang sumber daya alamnya, yang sumber daya manusianya luar biasa, yang tidak dikelola dengan baik. Jadi kami yang kecil dengan modal yang kecil memulai untuk menjalankan perekonomian koperasi, sehingga
akan bisa dijalankan oleh rakyat semuanya. Lalu yang menjadi program unggulan dari Koperasi Multidaya Nusantara 3 itu apa? Yang menjadi unggulan karena beberapa SDM yang ada di Multidaya Nusantara 3 itu sangat banyak. Yang pertama, dulu kita beternak sapi dengan hasilnya susu perah. Jadi sapi perah itu kita bikin STMJ. Dulu hampir booming, sampai di Gresik itu kita mengeluarkan 200 unit gerobak. Dalam perjalanannya, karena kita tidak menemukan manajemen yang baik, akhirnya kurang bagus hasilnya. Jadi gerobak-gerobak yang ada itu alhamdulillah mungkin sampai sekarang masih dijalankan. Akhirnya perjalanan waktu setelah ulang tahun yang pertama itu kita sering di Malang, di Jawa Timur, untuk mengembangkan koperasi ini. Konsep kita ekonomi kerakyatan yang adil beradab. Ekonomi yang adil bagi kita, beradab bagi teman-teman semuanya, bagi petani. Adil bagi petani, beradab bagi kita. Jadi itu yang kita jalankan. Akhirnya di situ kita menemukan satu SDM, satu kelompok yang mengerti tentang peternakan. Nah, peternakan ini dijalankan pelan-pelan. Akhirnya hari ini kita dapat percayaan dari salah satu dinas, salah satu negara untuk ekspor ke luar, sehingga ternak kita yang notabene domba itu menghasilkan daging yang lebih enak, katanya begitu. Terus dibantu oleh teman-teman bergerak. Akhirnya kita menemukan benih padi ini luar biasa. Jadi bulirnya satu tangkai itu bisa 500 sampai 600. Jadi dalam perjalanan itu suka dukanya luar biasa. Asik. Karena di dalam perjalanan menakodai Multidaya Nusantara 3 ini banyak yang berisik, banyak ini, banyak itu. Tapi oke, prinsip kita siapa yang mau berteman silakan, bermusuhan kita tidak mau bermusuhan, yang mau bekerja sama silakan, kita manajemen dengan baik dan benar. Akhirnya setahun yang lalu, tepatnya 2021, kita merilis benih padi kita namakan Bunda Roro. Tapi sebelum itu ada satu nama, tapi disilangkan lagi, dikawinkan lagi menjadi dinamakan Bunda Roro. Dan inilah yang menjadi unggulan kita. Kita sekarang dari Jawa Timur sampai Sumatera Selatan itu sudah nanam 100 hektar. Tanggal 13 besok, di 13 Maret itu ada yang panen di Bojonegoro. Lah, benih ini kita namakan Bunda Roro itu karena namanya istri saya. Jadi dia itu salah satu keturunan dari keraton, campuran antara keraton Majapahit sama keraton Solo. Ada Roronya, namanya Roro Krisdiwardani. Akhirnya dikasih, teman-teman sepakat Bunda Roro. Alhamdulillah, mungkin di situ ada nama seorang ibu, suburnya luar biasa. Nanti bisa dilihat di video-video yang ada di Suara Lin Pusat, ada di Multidaya, ada di MNT Channel, dan ada di beberapa
channel-channel yang menayangkan progres-progres kita. Setelah itu kita bertemu dengan eksportir talas beneng. Kita ikuti, kita tanam dengan pupuk yang kita ciptakan, pupuk yang murni dari kohe, pupuk yang murni dari alam, pupuk yang murni mikroba. Kita bisa meningkatkan hasil dari beberapa talas bening, padi, dan yang lain-lainnya. Jadi pupuk kita ini luar biasa, benar-benar organik dan bisa membantu meningkatkan hasil pertanian. Dan pupuk kita ini tidak dijual bebas karena kita tidak menjual belikan. Kita untuk meningkatkan dan untuk bekerja sama. Intinya begitu. Setelah itu porang. Di saat perporangan Indonesia ini lesu, banyak bibit-bibit yang dijual murah, akhirnya kita beli, kita tanam di beberapa daerah, Pasongsongan, Sumeneb, Sampang, Malang, itu ditanam. Alhamdulillah tumbuh dengan baik. Terus berkembang. Domba dulu itu cuma penggemukan atau fattening, sekarang yang dikomandani oleh Ustadz Yoko itu Pak Udin, Pak Andi, ada Kiai Syari dan teman-teman semuanya melihat konsep ekonomi kerakyatan ini bergabung, makin semangat, akhirnya didirikan kandang-kandang untuk breeding, untuk memperbanyak. Pada ulang tahun yang keempat ini, jadi tadi disinggung 4 tahun, kita mencetuskan program dikerucutkan. Mas Teguh, di situ ada namanya GEDMNT, Gerakan Ekonomi Desa Mulidaya Nusantara 3. Terus di situ juga ada satu direktur namanya Gerakan Ekonomi Pesantren Mulidaya Nusantara 3. Jadi selain kita produksi, selain kita nanam, selain kita menabur benih, selain kita beternak, kita ngajarin santri-santri ini menjadi entrepreneur. Sehingga pulang dari pesantren, pulang dari pondok pesantren, pulang dari boarding, mereka mendapatkan satu keahlian. Keahliannya bisa manajemen, bisa bekerja. Bahkan ada teman yang bilang, pulang dari pesantren binaan kita itu selain membawa ijazah, selain membawa berkah dari seorang kiai, selain membawa apa itu sertifikat, membawa gunting. Guntingnya untuk menggunting usahanya. Itu yang kita canangkan di akhir-akhir ini. Bahkan yang terakhir kita menanam terong nasubi di beberapa daerah untuk memenuhi ekspor. Terus sampai talas benengnya ini dijadikan gantinya tembakau. Ini non nikotin dan untuk penyembuhan diproduksi oleh kakak kita yaitu Haji Muslimin di Lamongan, di Bojonegoro, yaitu Mr. Jaki. Jadi begitu, itu program-program yang kita jalankan. Sekarang kita menuju era perapian manajemen. Jadi mulai Padang, Muara Enim, di Musirawas, di Pager Alam,
di Jawa Tengah, Kudus, Semarang, Boyolali, Tegal. Kalau Jawa Timur hampir sebagian, Madura 3 kabupaten, Malang hampir, bahkan kemarin malam didatangin kelompok-kelompok petani yang ingin menggunakan dan bimbingan kita sehingga hasil daripada tanaman mereka ini bertambah, panennya bertambah, dan kita bekali dengan manajemen, begitu Mas. Gus Robi, hal terberat apa dalam mengarungi perjalanan selama 4 tahun ini? Iri, dengki, orang yang tidak suka, terutama kapitalis. Terus orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang, itu yang paling berat. Fitnah itu yang paling berat. Tapi alhamdulillah, Mas Teguh tahu, di samping saya 24 jam istri saya, teman-teman saya ngawal. Terutama istri saya tidak tidak lelah mendampingi kemanapun, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Madura, ke pelosok-pelosok Jawa Timur. Jadi dari beberapa kabupaten itu yang kita jalankan mungkin ada hampir 40 kabupaten, bahkan 60. Itu yang aktif, yang bisa connect itu paling 13-14. Jadi tidak mudah. Jadi perjalanan itu sangat rumit. Tapi alhamdulillah disupport, anak-anak menyupport, istri nyupport, mendampingi kemanapun kita pergi, teman-teman memberikan itu. Bahkan angin besar pun, makanya tadi saya bilang perjalanannya sangat asik, nikmat. Walaupun banyak yang berisik, kita tetap bergerak, karena kita sudah memproklamirkan diri. Kita bergerak dengan pasti, tanpa nanti, tanpa tapi, bergerak dengan pasti, bahagia akan kita capai. Itu yang slogan-slogan yang itu kan. Jadi perjalanan ketemu dengan tokoh, ada petani, ada peternak, pinginnya sulapan, tidak mau menikmati proses. Terjadi pertengkaran di tim, terjadi perpecahan di tim. Waduh, luar biasa. Kenapa? Di sini kan kooperasi orang banyak. Bahkan yang paling sulit itu, kita dekat dengan seseorang, kita baik dengan seseorang di daerah tersebut, dipikir karena dekat dengan Robi, karena dekat dengan ketua umum, bisa kun fayakun. Saya bukan Tuhan, saya punya manajemen, saya punya administrasi, saya mempunyai akuntan yang harus dilalui. Kalau suka dunianya, wah banyak duganya, tapi kita nikmati. Yaitu tadi, beruntung seorang istri mendampingi saya kemanapun saya pergi, dan itu yang tidak dimiliki orang lain. Itu Pak. Gus Robi, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin seluruh jajaran anggota Koperasi Multidaya Nusantara 3
di usia yang ke-4 tahun ini, dan kedepannya akan seperti apa dan bagaimana? Saya berharap di usia kita yang ke-4 tahun ini tingkatkan kreativitas, tingkatkan inovasi, tingkatkan silaturahmi, tingkatkan kerjasama dengan siapapun, yang penting tidak merugikan. Terus pakai etika, kita kompak. Jadi etikanya bagaimana? Kami kepingin koperasi yang benar-benar koperasi, dan kami kepingin di Multidaya Nusantara 3 ini sistemnya button up. Apa yang diinginkan daerah tersebut itu kita godok, bukan kemauannya Robi, bukan kemauannya pengurus pusat, tapi saya kepingin dari bawah. Apa? Malang apa, Sumatera apa itu Sumeneb apa, dan di situ saling kontribusi. Dan ingat, manusia tidak sempurna di dunia ini. Kita nikmati prosesnya tanpa protes. Kita nikmati prosesnya tanpa protes dulu. Berjalan pelan tapi pasti. Dan harapan saya dengan adanya Multidaya Nusantara 3 sekarang bersinergi dengan beberapa ormas, beberapa LSM, bahkan badan negara. Ada salah satu badan negara yang bekerja sama dengan kita untuk bikin kandang, untuk penanaman padi di salah satu daerah. Banyak pemerintah yang menginginkan pertaniannya dengan bantuan bimbingan kita itu menghasilkan lebih baik. Saya berharap dengan ada ini kita bersama menjalankan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab, ekonomi Pancasila, yang nanti hasilnya akan mensejahterakan Indonesia. Berkali-kali saya ngomong bahwa Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia. Kita yang muda, generasi kita dan di bawah kita ini harus bergerak, meminit. Jadi hilangkan rasa malas. Jadi malas hilangkan, segalanya hilangkan. Kita bergerak bersama menuju Indonesia menjadi mercusuar dunia. Jadi bersama-sama saling tukar, saling asa, saling ngasih, saling asuh. Jadi tidak merasa pintar sendiri. Ayo bareng-bareng negeri kita ini menjadi mercusuar dunia. Roro, bisa diceritakan awal mulanya pemberian nama Padi Bunda Roro? Bunda Roro itu awalnya kita mungkin mulai menggemari pertanian. Nah, supaya bercocok tanam pertanian makmur, hasilnya menggembirakan, maka tercetuslah ide atau bibit Pak Bunda Roro, pasti hasilnya kan bagus. Bisa diperkenalkan di sebelah Anda siapa? Hari ini tanggal 4 2022 kita ketemu dengan Mas Teguh di samping saya ini, yang saya ceritakan tadi Mas Teguh. Ini istri saya yang tercinta, yang kemana-mana ikut, yang ikut di dalam anginnya, kena ombaknya, kena anginnya, yang penting tujuan kita berbuat baik. Ini saya cerita, dan namanya kita pakai untuk bibit kita, Pak Teguh. Jadi padi kita itu namanya benih padi Bunda Roro.
Boleh diceritakan seperti apa Bunda Roro itu? Ini yang diceritakan apanya ini? Perkembangan dan programnya sudah Oke. Jadi Bunda Roro itu 7 bulan yang lalu baru persilangan dari beberapa benih padi, akhirnya tumbuh, yaitu benih padi. Kita sepakat memakai nama Nyonya, memakai nama istri saya yaitu Bunda Roro. Lah setelah ditanam, sekarang di Bojonegoro sudah mau panen tanggal 13 Maret ini sebanyak 15 hektar. Di Sumeneb ada 5 hektar. Di Sumatera Selatan itu ada 50 hektar bersama BNN. Jadi padi ini lebih tinggi dari padi yang lainnya, tingginya 140, 130 sampai 140. Bulir dari padi ini 500 bulir sampai 600 bulir. Apabila ditangani dengan baik dan benar, 1 hektar itu akan mendapatkan 10 sampai 12. Biasanya 11 yang banyak itu, 11 sampai 12. Begitu, Pak Teguh. Bunda Roro bisa diceritakan awal mulanya pemberian nama padi Bunda Roro tersebut? Padi Bunda Roro itu awalnya kita mungkin mulai menggemari pertanian. Nah, supaya bercocok tanam pertanian ini hasilnya makmur, hasilnya menggembirakan, maka tercetuslah ide atau bibit padi tadi. Nah, kalau pakai Bunda Roro pasti hasilnya kan bagus. Bunda Roro sendiri sudah dirasakan di mana saja Pak? Maksudnya padinya? Ya. Oh, semua ya yang tahu kan Gus Robi. Di Bojonegoro, Mas, di Bojonegoro, Semarang, di Sumeneb, Malang, yang banyak Sumatera. Di Sumatera itu di Musirawas yang banyak dan Pager Alam, mendekati Banyuasin dan Muratara sebentar lagi. Itu tanggal 13 bagi semuanya mendengar. Woi, Mas Teguh, ini diliput. Ada informasi dari Ketua Bojonegoro, ada menteri dan gubernur yang hadir. Nah, saya nggak tahu gubernur siapa, menteri siapa yang hadir, saya belum tahu Pak Teguh. Tapi intinya Bunda Roro luar biasa karena perwakilan dari seorang ibu dan Dewi Sri. Ini kita ambil dari namanya Nyonya, namanya istri saya. Begitu Pak Teguh. Kabarnya kemarin Bunda Roro sendiri mau diadopsi di Sumsel ya? Oh, sementara enggak dulu ya mungkin. Sementara masih Bunda Roro, hasilnya begini. Jadi begini. ceritanya kemarin ada ulang tahunnya salah satu Kabupaten Ogan Ilir. Kita datang di sana, diundang bupati, diundang itu ketemu gubernur. Pak Gubernur katanya gitu, padimu bagus. Wah, kita labelin dari sini saja. Ya, tapi setelah rapat bersama, karena itu usahanya teman-teman bersama, termasuk pupuknya bersama, kita pertahankan untuk jadi milik kita. Begitu Pak Teguh. Nah, ada kabar juga katanya mau diadopsi Malaysia. Jadi ada sepupunya juragan Malaysia itu telepon, sampai nggak tahu dia dapat bibit dari mana. Setelah diteliti bagus, disuruh ngirim sama pupuk mikrobalisernya sama fertilizernya. Setelah saya melakukan rapat dengan pengurus, karena ini kan satu kelompok, satu keluarga, akhirnya jangan Untuk kepentingan sendiri. untuk rakyat Indonesia dulu. Intinya kalau Malaysia butuh lebih baik kita ngirim berasnya, begitu katanya.
harapannya untuk Bunda Roro sendiri di Indonesia seperti apa? Ya, supaya petani kita semuanya itu makmur dengan hasil berlimpah dan ini organik ya. Jadi untuk kalangan koperasi kita sendiri akan hidup yang lebih sejahtera dan bahagia, termasuk bisa tersenyum kalau hasil panennya. Oke, terima kasih Gus Robi Ya, dengan Bunda Roronya. Semoga semakin sukses. amin. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini telah hadir di kota Anda, Operasi Multidaya Nusantara 3, tanpa bunga dan tak berbau riba, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Engkau sederhana, rendah hatinya, gagah berwibawa, penuh karisma, tegas, jujur dan bersih dari masalah, layak jadi pemimpin kita semua. Mercusuar dunia, Robi Wira Mongko. 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 Semoga niatmu yang suci Allah meridhoi, di setiap nafas langkahmu selalu melindungi dirimu. Gus Nabi.
sederhana, indah hatinya, gagah berwibawa, penuh karisma, tegas, jujur dan bersih dari masalah, layak jadi pemimpin kita semua. Mercusuar dunia, Robby Wiratmoko. Mercusuar dunia, Robby Wiratmoko. Mercusuar dunia, Robby Wiratmoko. Mercusuar dunia, Robby Wiratmoko. Mercusuar dunia.